Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Anindita, Wiwin Sularsi, dan Lailatul, yang akan mepresentasikan penerapan pembelajaran berbasis budaya. Perencanaan pembelajaran berbasis budaya. Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perencanaan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Menurut Dirjen Dikti 2004-12, pembelajaran berbasis budaya dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental bagi pendidikan, ekspresi dan komunikasi suatu gagasan, serta perkembangan pengetahuan. Di sini pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, A. Belajar tentang budaya, B. Belajar dengan budaya, C. Belajar melalui budaya, dan D. Belajar berbudaya. Penerapan bentuk yang dikembangkan dalam pembelajaran berbasis budaya antara lain ada 3. Yang pertama, pembelajaran melalui permainan tradisional, B. Pembelajaran melalui alat-alat tradisional, dan C. Pembelajaran melalui cerita rakyat. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anin. Yang B, pembelajaran melalui permainan tradisional. Di sini permainan tradisional merupakan warisan antar generasi yang mempunyai makna simbolis di balik gerakan, ucapan maupun alat-alat yang digunakan. Pesan-pesan tersebut bermanfaat bagi perkembangan kognitif, emosi, dan sosial anak sebagai persiapan atau sarana belajar menuju kehidupan di masa dewasa. Manfaat yang diperoleh dalam permainan tradisional bagi siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama, merangsang pembelajaran daya pikir, daya cipta, dan bahasa agar dapat menumbuhkan sikap mental serta akhlak yang baik. Yang kedua, menciptakan lingkungan bermain yang menarik, memberikan rasa aman dan menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak. Yang keempat, dapat bekerjasama, menyesuaikan diri, berinteraksi, mengontrol diri, empati, menata aturan, serta menghargai orang lain. Contoh-contoh permainan tradisional yang bisa untuk pembelajaran antara lain, gobak sodor. Gobak sodor menurut Hajar Pamadi 2001, halaman 1. Gobak sodor adalah jenis permainan ketangkisan menyentuh tanah atau menyentuh teman. Permainan ini dilakukan oleh 2 kelompok yang dibatasi oleh bilik yang digaris di tanah. Setiap kelompok permainan berjumlah 4 orang atau lebih. Nah, di sini tuh permainannya itu 4 atau lebih. Di situ ada gambar anak-anak yang bermain bak sodor. Nah, di sana anak itu mengecoh anak yang akan memasuki garis gerobak sodor tersebut. Seperti itu. Yang kedua, lompat tali. Permainan ini bisa dimainkan di mana saja karena tidak memerlukan tempat yang khusus, asalkan bisa untuk berputar tali dan awalan untuk permainan, maka permainan ini bisa dimainkan. Cara permainannya bisa dilakukan perorangan atau per kelompok. Cara permainannya bisa dilakukan perorangan atau berkelompok. Jika hanya permainan seorang diri, biasanya anak akan meningkatkan tali pada tiang, batang pohon, atau pada apapun yang memungkinkan lalu melompatinya, seperti itu. C. Permainan melalui cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Manfaat yang diperoleh dari cerita rakyat bagi siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama, membangun kecerdasan emosional guru.
keemosional anak, yaitu sebagai sarana yang mampu merekatkan hubungan orang tua dan anak. Mendongeng dapat membangkitkan kecerdasan emosional anak. Yang B, mengembangkan daya imajinasi anak. Di sini itu mendongeng dapat meningkatkan imajinasi dan membiarkan anak memiliki dunia sendiri, seperti itu. Yang C, meningkatkan keterampilan dalam berbahasa. Kisah dongeng simulasi diri mampu merangsang keterampilan bahasa terhadap anak. Yang D, membentuk rasa empati. Suatu kegiatan mendongeng itu sangat berpengaruh berempati terhadap lingkungan sekitar. Seperti itu. Yang E, membangkitkan minat belajar. Di sini membangkitkan minat belajar itu kegiatan yang mendongeng yang bisa dilakukan sejak dini. Seperti itu. Cerita rakyat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, mitos. Mitos suatu cerita yang dahulu Allah atau pencipta itu menganggapnya terjadi seperti kenyataan, seperti itu. Contohnya Tangkuban Perahu dan Joko Tarub. Yang kedua, legenda. Legenda yaitu suatu cerita yang dulu yang kejadian di masa lampau, seperti contohnya Sangkuriang dan Batu Menangis. Yang ketiga, dongeng. Dongeng yaitu suatu dongeng yang kejadian di masa lampau atau sejarah yang ada di zaman dahulu, seperti contohnya Si Kancil dan Timun Emas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran melalui alat-alat musik tradisional. Alat-alat musik tradisional adalah alat-alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah asal berkembangnya alat musik tersebut. Berikutnya, ada manfaat yang diperoleh dari alat-alat musik tradisional bagi siswa dalam proses pembelajaran. Antara lain, yang pertama, memori, fokus, konsentrasi, yaitu anak yang berlatih musik akan memiliki memori yang baik serta konsentrasinya akan lebih terjaga. 2. Meningkatkan koordinasi. Ketika anak bermain piano, anak akan mengordinasikan jari dengan telinga dan matanya, sehingga otot dan otak melakukan sinkronisasi. Yang ketiga, melatih disiplin. Hal ini akan mengajarkannya tentang disiplin dan komitmen atas kerja keras dari kesabarannya. Yang keempat, kemampuan sosial, yaitu melalui musik anak akan belajar empati kepada orang lain. Yang kelima, mengekspresikan diri, yaitu anak menjadi tidak segan untuk mengekspresikan diri sambil mengeksplorasikan bakatnya. Selanjutnya, contoh alat-alat musik tradisional. Yang pertama, angklung. Angklung adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Dibuat dari ruas-ruas bambu yang sepotong ujung-ujungnya dibentuk dan disusun sedemikian rupa pada sebuah kerangka yang dibunyikan dengan cara menggoyangkan susunan ruas bambu itu dengan satu tangan sementara tangan lainnya memegangkan kerangka. Yang kedua, gamelan. Gamelan adalah dalam bahasa Jawa kuno kata gamel berarti menabuh bunyi-bunyian. Sedangkan kata gamelan berarti alat musik yang cara penggunaannya dengan ditabuh atau dipukul. Dalam bahasa Jawa Baru, gamelan sering disebut dengan gangsa yang berasal dari 2 suku kata, yaitu ga dan sa, sebagai kependekan dari kata tembaga dan rejasa. Kedua unsur tersebut merupakan unsur dasar membuat gamelan yang baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.